Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kuliah ini bagian saya berikan secara sinkronus. Bahasan kita hari ini adalah memberikan pengantar tentang logika dan algoritma. Pokok bahasan meliputi pengertian logika dan algoritma, ciri-ciri algoritma, kemudian 3 struktur dasar algoritma, serta cara penulisan algoritma. Nah, tujuannya dari pembelajaran ini setelah Anda mengikuti kuliah ini, harapkan Anda nanti bisa mengenal dan memahami logika algoritma, dan yang terpenting adalah mampu membuat contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep logika yang diajarkan di sini. Pengertian logika dan algoritma. Jadi algoritma ini sebenarnya secara definisi adalah banyak sekali ya, diantaranya ini ya. Intinya adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Kita ambil sebuah contoh, misalnya di sini ada 2 buah tempat A dan B. Bagaimana langkah-langkahnya untuk menukar isinya A ke B dan isinya B ke A. Maka langkah penyelesaian di sini adalah kita perlu sebuah penampung namanya C. Ya. Yang pertama adalah A dipindah ke C. Ya. Kemudian langkah kedua, isinya B dipindah ke A, karena A sudah kosong ya. Selanjutnya B sudah kosong, sekarang isinya diisi C pindah ke B. Maka dalam sebuah langkah-langkah itu adalah menjadi 1, 2, 3. Ini seperti ini. Ciri-ciri algoritma yang pertama adalah ada keterbatasan. Jadi tidak harus terus, jadi ada akhirnya gitu ya, bukan terus looping terusnya. Kemudian yang 2, kepastian. Jadi setiap langkahnya harus didefinisi dengan jelas dan tepat. Dan yang penting juga di sini ada masukan. Setiap algoritma ini bisa memberi 0 atau lebih masukan. Dan keluaran. Ya, juga sama, ini memberi 0 atau lebih keluaran. Kemudian efektif. Artinya algoritma ini harus seefektif mungkin. Ya. Langkah-langkahnya dikerjakan dalam waktu yang terbatas dan waktu yang wajar. Tidak berhari-hari atau berjam-jam atau berhari-hari. Oke, kita pahami pertama di sini adalah ada 3 struktur dasar algoritma. Yang pertama, algoritma ini pada dasarnya adalah ini ya, secara berurutan ya. Jadi urutan atau sekuen. Jadi setelah langkah pertama ini A diisi dengan 4, ya. Kemudian setelah itu B diisi dengan 3, kemudian langkah ketiga C diisi dengan A plus B. Ini secara sekuen urut dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua, ada pemilihan atau selection atau percabangan, yaitu langkahnya seperti ini. Jadi pertama A diisi dengan 4 misalnya, kemudian setelah itu percabangan ini biasanya dinotasi dengan disupport atau didukung oleh adanya sebuah statement if. Itu jika if A lebih besar dari 5, maka dia bisa berpindah ke 3 ini atau pindah ke 4. Tergantung isi dari nilai A. Di situ bentuk sebuah percabangan. Kemudian yang ketiga adalah perulangan. Ya, bisa di sini looping ya, atau iterasi. Dalam hal ini kita kategorikan ada looping yang pasti dan looping yang tidak pasti. Ini kita secara khusus nanti akan kita bahas untuk yang ketiga ini. Oke, sebagai sebuah latihan, ini coba Anda buat sebuah algoritma menjawab pengertian ya, apakah algoritma ini ya, sesuai dengan yang sudah kita bahas oleh tadi ya. Kemudian buatlah algoritma cara membuka sebuah ruangan yang sedang terkunci, step by step apa. Ini nanti sebagai bentuk bahwa Anda ikut kuliah ini, Anda coba kirimkan di chat room atau melalui email atau WA ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di situ. Nah, kemudian kita masuk pada notasi algoritma. Nah, 3 cara dalam menuliskan algoritma. Yang pertama adalah bisa menggunakan bahasa kita sehari-hari atau kalimat deskriptif. Yang kedua bisa menggunakan gambar atau flowchart. Yang ketiga menggunakan visual document. Masing-masing kita akan coba memberikan contoh. Oke, kalimat deskriptif ini adalah kalimat yang bisa dipahami.
Jadi biasanya ini secara formal tidak ada secara formalnya ya. Teman seperti biasanya ya, ada beberapa tulisannya itu ditulis dalam 3 bagian. Ada bagian judul, ada bagian deklarasi, ada bagian deskripsi. Ya, sebagai contoh di sebelah ini ya. Jadi ada sini adalah contoh ini algoritma, ini penjelasannya, ya, bagian header, kemudian di sini deskripsi, ini deklarasi, ya. Kemudian betul sini algoritma, dia ngapain apa algoritmanya sini. Kemudian pseudocode. Pseudocode ini adalah sebuah cara penulisan algoritma menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi tertentu. Bisa ya, kalau dulu menggunakan Pascal ya, atau menggunakan C atau apa terusnya ya. Jadi menyerupai bahasa pemrograman tertentu, tapi dia belum bisa dieksekusi. Contoh ini formatnya di sini ada, biasanya ada header ya, di atas ini nama algoritmanya, kemudian ini ada keterangan dia mengerjakan apa, kemudian bagian deklarasi, deklarasi dari variabel yang digunakan, kemudian deskripsi inilah algoritmanya yang disusun satu-satu. Dia mirip seperti algoritma, seperti read, ya, if, else, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga menggunakan flowchart. Nah, di flowchart ini atau gambar ini ada beberapa notasi yang harus kita pahami bersama ya. Yang pertama adalah notasi ini adalah untuk start sebagai terminal atau end ya, atau return dari sebuah subprogram. Kemudian ini adalah untuk input output read write ya. Kemudian ini adalah proses yang ditetapkan assignment atau penugasan. Kemudian ini adalah keputusan itu percabangan tadi yes no. Nah, ini untuk display. Kemudian ini adalah untuk alur prosesnya. Ini untuk percabangan pada satu halaman, dalam satu halaman. Jadi kalau ada percabangan dalam halaman yang berbeda ya. Kemudian yang tanda ini adalah notasi pemanggilan subprogram ya. Kemudian ini adalah biasa dokumentasi, dan ini adalah penyimpanan data, dan ini adalah untuk pemberian suatu inisialisasi sebuah nilai yang terakhir. Oke, kita akan coba lihat contoh ini seperti tadi disebutkan maka sekuen ya. Sekuen tadi yang disebutkan adalah dia secara urutan ya. Maka kalau kita gambarkan secara algoritma, ini adalah seperti panah mengalir dari atas ke bawah sini, dari start sampai end. Dan di sini kita bisa membaca ini sesuai dengan anotasi tadi ya. Berarti di sini ini prosesnya, berarti PI diisi dengan 3,14. Kemudian di sini diisi keliling, luas, dan radius. Kemudian setelah itu input data radius. Kemudian setelah itu proses lagi di sini, yaitu keliling sama dengan 2 kali pi kali radius, kemudian luas sama dengan pi kali radius kali radius. Kemudian setelah ini dilakukan, maka langkah berikutnya adalah print keliling dan luas, dan selesai. Nah, ini adalah contoh yang sequence. Kemudian kalau selection di sini, misalnya ini mulai dari start, kemudian di sini inisialisasi bilangan. Di sini adalah deklarasi bilangan integer. Kemudian setelah itu baca bilangan, ambil bilangannya dari inputan. Kemudian setelah itu apakah bilangannya itu genap, yaitu bil mode 2 sama dengan 0. Kalau genap maka dia cetak, dia pergi ke keluaran ke inputan, yaitu print genap. Nah, kalau tidak maka dia print dan akhir. Nah, sekarang untuk looping ya. Looping ini pertama adalah looping for, terakhir. Yang pertama, for ini biasanya digunakan untuk looping yang pasti. Yang pasti misalnya loop ulangi 5 kali, ulangi 10 kali ya, itu pasti ya. Ulangi 100 kali atau ulangi sebanyak n kali. Maka statementnya dalam bentuk seperti ini. Jadi yang ini adalah sebuah notasi untuk inisialisasi, yaitu i di awal dari 1 kemudian bergerak sampai n. Kemudian setelah itu ini statement. Statement ini bisa satu statement atau compound statement.
statement lebih dari satu. Kemudian setelah itu sini dia kembali ke i, kemudian i ke sini. Nah, ini dia akan terus berulang sampai i-nya sampai dengan n. Kalau i sudah sampai dengan n, maka dia akan pergi ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya ketika looping for ini di-convert menjadi sebuah pseudocode, maka jadilah seperti ini. For i dari 1 sampai n, kemudian ketika statement n4. Nah, kemudian untuk looping yang lain adalah namanya loop while atau do while atau repeat until, beberapa bahasa programannya. Kita ambil yang standar ini adalah do while. Biasanya ini bisa dipakai untuk loop yang tidak pasti, walaupun yang pasti juga bisa. Nah, contoh dari notasi while itu adalah seperti ini. Jadi pertama biasanya di sini ada inisialisasinya. Jadi i diisi dengan 1 dulu. Kemudian setelah itu di sini adalah kondisional. Tapi kondisional bukan if, ini kondisional dari while ya. Jadi i jika i-nya kurang dari sama dengan n, true, benar ya, maka dia kerjakan statement ini. Kemudian i dinaikkan 1. Nah, terus dia akan looping lagi ke atas ini. Jadi kalau dia i masih kurang dari n, akan terus looping. Jadi kalau di sini nilai kondisinya ini adalah true, maka dia akan looping terus ke sini. Baru dia akan keluar dari looping ketika i-nya ini sudah false ya. I sudah sama dengan n ya. Nah, maka i lebih besar dari n, maka dia keluar. Kerjakan statement yang kedua sini. Kalau kita tulis untuk pseudocode adalah bentuknya adalah seperti ini. I diisi 1, while i kurang dari sama dengan n, do statement 1, kemudian ini increment. Ini penting, untuk increment ini adalah untuk mengontrol nilai ini, kondisional ini. Karena kalau tidak ada i plus 1 ini, maka dia akan looping terus menerus. Kemudian baru dia kerja statement. Nah, ini adalah notasi standar yang harus kita gunakan ya, ketika kita akan menggunakan statement while. Kita lihat contoh flowchart di ulangan for ya. Misalnya diberikan sebuah soal sederhana sini. Buat flowchart untuk sebuah algoritma, itu nilai rata-rata dari sejumlah n bilangan yang diinputkan. Maka kita harus pahami di sini pertama targetnya mencari nilai rata-rata. Dari apa? Dari n bilangan. Ada berarti banyak bilangan. Nah, bilangannya ini diinputkan. Nah, diinputkan sebanyak n kali. Maka di sini kita harus identifikasi dulu apa yang pertama kali diinputkan. Ini ada variabel n. Ini diinputkan. Jadi input pertama kali itu adalah n. Kemudian barulah prosesnya. Nah, di sini ada proses yang berulang ya. Maka di sini ada proses looping. Looping seperti apa? Loopingnya adalah looping pasti. Karena looping sebanyak n kali. Kemudian setelah itu ada di dalam prosesnya nanti akan mencari nilai rata-rata. Keluarannya adalah merupakan nilai rata-rata. Nah, kalau kita gambarkan dalam sebuah flowchart, maka di sini pertama dia ada di start ya. Kemudian ini input n, kemudian setelah itu inisialisasi nilai total untuk menampung hasil akumulasi dari semua nilai. Kemudian sini ini notasinya kena pasti, maka menggunakan for. For-nya bentuknya seperti ini ya. Dan di dalam ini yang dua ini adalah untuk statement. Ini statementnya. Ada statement input, ada statement penjumlahan. Jadi looping dari 1 sampai n. Apa yang dilakukan di sini? Minta bilangan, input bilangan. Kemudian setelah itu bilangannya ini diakumulasi dengan total yang tadi awalnya 0. Kemudian looping lagi. Terus begitu sampai mencapai n kali. Setelah selesai n kali, maka tinggal cari totalnya. Total dibagi n disimpan di rata-rata. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh perulangan while ya, yang dipakai untuk ulangan yang tidak pasti, misalnya dalam soal seperti ini ya. Tentukan nilai rata-rata bilangan-bilangan yang diinputkan. Nah, ini inputkannya sampai kapan? Tidak pasti. Sampai ketemu min 99. Jadi kalau Anda belum masukkan min 99, maka dia akan looping terus gitu ya. Sehingga termasuk looping yang tidak pasti. Maka untuk konstruksinya isinya adalah seperti apa? Maka pertama ini untuk menampung nilai total ya, akumulasi total diawali dengan 0 dulu. Kemudian ini n-nya diawali 0 karena n yang belum tahu ya. Kemudian pertama ini size-nya kita masukkan bilangan. Kemudian setelah itu bilangan yang kita masukkan sebagai inisialisasi tadi, kalau bilangan sama dengan min 99 maka sudah selesai, false ke sini ya.
Jadi yang sini false ya, keluar. Nah, kemudian kalau dia tidak 999 maka diakumulasi nilai total bilangan yang kita masukkan dengan total. Setelah itu jangan lupa diupdate sini n-nya yang tadi 0 tambah 1 ya. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi bilangan baru lagi. Nah, maka sini loopingnya bukan di atasnya bill, tapi setelah bill dan sebelum while ini while bukan if ya. Nah, terus begitu looping terusnya setelah tidak sama dengan 99 maka dia keluar. Kemudian tinggal mencari nilai rata-ratanya. Oke, sebagai latihan coba Anda susun ya 2 buah soal ini ya. Pertama, membuat flowchart mencari nilai bilangan genap terbesar dari n bilangan yang diinputkan. Kemudian yang kedua, menyusun flowchart untuk menghitung nilai rata-rata bilangan genap yang diinputkan, di mana bilangan tersebut kurang dari atau sama dengan suatu bilangan X. Kalau Anda sudah benar bisa membuat ini, berarti Anda sudah berarti bisa membuat sebuah algoritma sederhana. Terima kasih.